jamaah salat Jum'ah Masjid Al-Hidayah rahimakumullah. Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sudah mendeklarasikan kemerdekaan sejak 75 tahun yang lalu masuk dalam kategori Darussalamah, yakni negeri yang damai, negeri yang sudah merdeka. Berarti kita bukan Darul Harb, kita bukan negeri yang sedang berperang. Oleh karena itu penting bagi kita setiap komponen bangsa, baik rakyat maupun pemimpin, menjaga kedamaian tersebut, menjaga keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan ini merupakan fardhu ain, kewajiban setiap individu dalam menjaga kedamaian, keselamatan dan keutuhan negeri kita. Kendati pun demikian, di negeri yang aman dimanapun tetap ada saja kesalahpahaman. Khatib menyampaikan sekedar kesalahpahaman. Namun apabila kesalahpahaman ini diselesaikan dengan cara yang tidak profesional, maka yang muncul adalah konflik yang berkepanjangan. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum. Sesungguhnya semata-mata orang beriman itu bersaudara. Makanya orang yang mengaku beriman tapi tidak punya niat menjaga persaudaraan, tidak punya semangat menjaga kedamaian, berarti tak pantas dia mengaku beriman. Karena sejatinya orang beriman dia punya niat yang tulus dan semangat untuk menjaga persaudaraan. Innamal mu'minuna ikhwatun. Lalu apabila terjadi kesalahpahaman, Allah sudah ajarkan kepada kita, fa aslihu baina akhwaikum, maka damaikanlah apabila di antara saudara kalian ada kesalahpahaman. Jangan sampai ada yang memanas-manasi, apalagi sengaja menyebarkan narasi kebencian. Akhirnya muncul yang disebut dengan fitnah. Akhirnya yang terjadi adalah adu domba antara sesama anak bangsa. Itu bukan sifat orang yang beriman. Coba kita lihat bangsa-bangsa yang maju, Amerika yang hari ini menguasai dunia internasional, Eropa yang sedang berjaya. Mengapa? Karena mereka sudah mampu menyelesaikan kesalahpahaman di negeri mereka sendiri. Tidak pernah terdengar bentrokan antar sesama mereka. Maka mereka bisa menguasai dunia internasional. Yang belakangan menyusul yakni Tiongkok, negeri dengan mayoritas penduduk, populasi penduduk terbanyak di dunia internasional. Tapi Cina berhasil mengamankan konflik di dalam negeri mereka sendiri, walaupun dengan tangan besi, tapi mereka bisa berjaya di dunia internasional. Coba kita lihat dengan dunia Islam. Suriah perang saudara, sama-sama sholat tapi bunuh-bunuhan. Irak perang saudara, Libya perang saudara, Arab Saudi terlibat dalam perang Yaman, Yaman perang saudara, Afghanistan perang saudara, Mesir sampai sekarang tidak ada kesepahaman. Maka wajar kalau negara-negara Islam terbelakang, kita direndahkan dikarenakan kita ngaku Islam tapi tidak bisa menjaga persaudaraan. Kita asyik dalam kesalahpahaman, saling menyalahkan satu sama lainnya. Kita mesti mengambil pelajaran. Sejarah sudah menunjukkan, berlama-lama dalam ego merasa paling benar, berlama-lama memelihara ego untuk selalu menyalahkan orang lain, tidak mau akur dan tidak mau berdamai,
terlalu banyak korban yang jatuh bergelimpangan. Kita ingat tentang pembunuhan Khalifah Utsman bin Affan. Khalifah Utsman adalah menantu Nabi, saudaranya Nabi, termasuk juga salah satu sahabat yang dijamin masuk surga. Tapi karena kesalahpahaman, sebagian sahabat menuduh beliau telah korupsi. Maka akibatnya Khalifah Utsman dibunuh oleh sesama sahabat sendiri, ditombak dadanya hingga tembus ke belakang. Mengapa beliau wafat? Yang membunuhnya sama-sama orang Islam, sahabat Nabi juga, Ammar bin Yasir. Ini apa sebabnya? Karena kesalahpahaman yang dipelihara menjadi permusuhan yang berkepanjangan. Setelah itu terjadi perang Jamal, perang Siffin. Perang Jamal adalah perang antara kubu pemerintah Khalifah Ali bin Abi Thalib melawan kubu oposisi yang dipimpin oleh Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Gara-gara kesalahpahaman, tidak ada yang mau mendamaikan. Akibatnya apa? 18.000 sahabat Nabi wafat, meninggal dunia sia-sia dalam perang saudara. 15.000 dari kubu oposisi, 3.000 dari kubu pemerintah. 6 bulan kemudian terjadi perang Siffin, yakni antara oposisi Muawiyah melawan kubu pemerintah Ali bin Abi Thalib. Gara-gara kesalahpahaman, gara-gara adu domba, tidak ada yang mau mendamaikan. Apa akibatnya? 80.000 sahabat Nabi meninggal sia-sia dalam perang Siffin. Mari kita baca sejarah, mari kita sadar betapa ribut-ribut antara anak bangsa ini bukan menguntungkan kita. Maka bangsa kita akan mundur ke belakang kembali. Orang yang bersenang-senang mengadu domba antar sesama anak bangsa. Khatib menghimbau kepada diri khatib sendiri dan kepada kita semua, berhentilah kita membangun narasi kebencian. Biarkan orang-orang politik itu berebut kekuasaan, tapi jangan sampai mereka bisa mengkotak-kotakkan kita demi kepentingan politik mereka semua. Mari kita berdamai satu sama lainnya. Sudah banyak nyawa yang dikorbankan gara-gara kesalahpahaman ini. Jangan kemudian kita besarkan dengan terus-terus mencari siapa yang benar, siapa yang salah. Berdamailah. Fa aslihu baina akhwaikum. Damaikan di antara saudara-saudara kalian semua. Sekali lagi khatib menghimbau, bacalah sejarah. Betapa gara-gara kesalahpahaman khalifah terbunuh, sahabat meninggal 15.000, nyusul 6 bulan kemudian 80.000. Semua hanya gara-gara kesalahpahaman. Ada 3 benang merah yang hendak khatib sampaikan. 1, gibah. Jauhi gibah, narasi-narasi kebencian yang disebar melalui Facebook, WhatsApp, media sosial yang membuat kita semakin berburuk sangka satu sama lainnya. Dikarenakan wal ghaibatu asyaddu minaz zina, gibah itu lebih kejam daripada berzina. Yang kedua, jauhi fitnah, sengaja menjelek-jelekkan antar sesama anak bangsa. Dikarenakan wal fitnatu asyaddu minal qatli, fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Dan yang ketiga, ini yang terpenting, ada pemancing di air keruh. Ada yang ingin mengambil keuntungan di balik konflik di antara bangsa Indonesia ini. Itulah tukang adu domba. Maka Nabi mengancam, la yadkhulul jannata namam, tidak akan masuk surga orang yang mengadu domba. Kesimpulannya, kepada segenap pemimpin bangsa, presiden sampai jajaran terbawah, mohon adil kepada rakyat Indonesia. Jangan pilih kasih. Begitupun kepada rakyat bangsa Indonesia, hapuslah buruk sangka, suudzon. Damaikanlah yang berselisih, jangan memprovokasi. Dan hapuslah kesalahpahaman. Bangsa kita harus maju di dunia internasional, sehingganya tidak ada bangsa lain yang bisa merendahkan bangsa kita kembali. Kesimpulannya, wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah kalian semua hamba-hamba Allah yang bersaudara. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim.